Ya, pesan saya buat teman-teman yang ada di luar semua, Taiwan, Korea, Malaysia, pesan saya kerja hati-hati, simpan duit yang benar-benar, gunakan waktu di sana dengan sebaik mungkin. Nanti kalau pulang ke rumah sudah punya modal banyak, bisa buat modal apa yang kita inginkan dari rumah. Dulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sedulur Om John Ngaritan dimanapun panjenengan berada. Salam ngarit, salam ngosak, esek dari Blitar Utara. Dulur, di kesempatan di video kali ini kita berkunjung ke kandang sapi Mas Slamet. Nah, ini untuk Mas Slametnya. Mas mungkin bisa menyapa ini Mas untuk dulur-dulur Secara Taiwan, mana kabarnya? Nah ini lur, jadi untuk Mas Slamet ini memang dulu mantan TKI Taiwan Mas ya. Di sana berapa tahun dulu Mas? 4 tahunan Mas ya. Nah ini lur, jadi ini Om John motivasi lagi bagi sedulur semua yang masih di luar negeri, yang ada di Taiwan, Hong Kong, Korea, Singapura, Jepang. Ini Mas Slamet ini sekarang pulang ke Indonesia dan sekarang mau merintis, bukan mau ya lur, sudah merintis usaha beternak sapi lur, dimana di kandang ini sekarang sudah ada 5 Mas ya. Sudah ada 5 ekor sapi jantan ini lur. Mas kalau boleh tahu kenapa Mas Slamet ini kok istilahnya minat untuk beternak sapi ini Mas? Karena ya kalau dari dulu saya suka sapi Mas, tapi kan dari dulu kan belum ada modal gitu, Belum ada modal. Ya, cara kami kalau tidak dulu buat kayak gini kan dari dulu saya sudah apa itu pinginnya itu beli sapi, tapi kan belum nyambung di situ Mas. Karena punya duit ya juga bisa kayak gini kan enak ya. Nah ini dulur, jadi memang dulu motivasi dari Mas Slamet ini sendiri untuk berangkat ke Taiwan itu memang benar-benar cari modal Mas ya, sehingga di sana juga berusaha menyimpan uangnya dan sekarang ketika pulang langsung merintis untuk beternak sapi ini dulur. Ini nanti kita coba bertanya-tanya lur, berapa harga sapi-sapi yang ada di kandang ini lur. Simak terus video kali ini. Om John ingatkan bagi dulur-dulur yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Kalau yang suka jangan lupa di like, komen di bawah dulurku, dan jangan lupa di share, khususnya bagi dulur-dulur yang masih di luar negeri, supaya termotivasi dan nanti ketika pulang itu tidak bingung. Siapa tahu peternakan sapi ini menjadi pilihan bagi dulur-dulur nantinya ketika sudah pulang ke negara kita ini lur. Oke lur, sekarang kita coba untuk bertanya-tanya kepada Mas Slamet mengenai harga sapi-sapi yang ada di kandang ini lur. Nah oke lur, ini kita coba bertanya ini lur. Mas ini bisa tanya-tanya untuk sapi-sapinya ini Mas ya? Ini untuk yang sudah paling lama di kandang ini yang mana Mas? Oh yang ini Mas? Ini limusin dulu pembelian berapa Mas? Ini dulu pembelian 16 Mas, waktu belum itu ada virus kayak ini kan masih mahal itu. Oh, ini dulu dibeli dengan harga 16 ini lur. Kemudian ini Mas? Kalau ini baru 2 bulan ini Mas, 20 juta ini. 2 bulan ini 20 juta Mas ya? Kemudian bisa bergeser ke sana Mas? Ya ini Mas pedetan Mas. Nah ini ada pedetan ini simental. Ini namanya gombloh Mas. Nah ini ada si gombloh ini lur. Ini pembelian berapa ini Mas? Dulu harga 15 nih Mas. 15 Mas ya? Iya. Nah ini gombloh ini lur, pembelian harga 15. Kemudian untuk sampingnya ini? Yang ini, oh ini cross Mas ya? Ini cross lah Mas ya. Nah ini cross lur atau belum murni ini genetiknya ya. Ini pembelian berapa Mas? Ini dulu 16 Mas. Ini dibeli dengan harga 16 juga ini lur. Dulu gombong ini Mas, tapi itu sakit itu. Oh ini ada kendala Mas ya? Ada kendala ya satu ini Mas. Sontek sudah 3 kali ini Mas. Ini sudah disontek 3 kali tapi belum ada perubahan Mas. Kalau makannya gimana ini Mas? Maksudnya masih enak apa? Makannya enggak gitu senang gitu Mas, nah ini Mas. Sedikit makannya itu. Oh iya ya. Enggak lahap banget kayak lainnya itu. Nah jadi untuk pedetan yang ini dulu dibeli dengan harga 16 Mas ya. Iya. Ini posisi gemuk tapi di sini ini ada kendala lur. Ini padahal usaha peternakan sapi ini sudah berjalan berapa bulan ini Mas? Ini sekitar 5 bulan lah Mas. 5 bulanan Mas ya. Nah ini lur, masih berjalan 5 bulan tapi ternyata sudah menemui kendala, yaitu di sapinya ini nafsu makannya kurang bagus, kemudian juga sudah disuntikkan Mas ya. Iya. Sudah dipanggilkan
ahlinya mantri sapi ini sudah disuntik 3 kali tapi belum pulih. Mungkin bagi dulur-dulur yang sudah berpengalaman ini nanti bisa memberikan sarannya lur untuk sapi ini Mas ya. Ya, ya. Nanti bisa dicek di kolom komentar Mas kalau Ya. videonya sudah saya naikkan Mas ya. Oke, oke. Nah terus untuk ini Mas, ini Beli harga 18 Mas. beli dengan harga 18, di sini sudah Ini hampir sama sama itu Mas, 2,5 bulan. sekitar 2 bulan setengah Mas ya. Mas terus untuk di sini apa juga menggunakan comboran Mas? Dengan Mas, aku pakai slamper sama konsentrat aja. Slamper sama konsentrat Mas ya. Terus ini untuk pemeliharaan sapi yang paling besar itu tadi Mas, di sini kira-kira menghabiskan berapa ini Mas perharinya? Kalau yang 2 itu satu hari itu sekitar 5 kiloan Mas. 5 kiloan. Kalau dirupiahkan Mas itu sekitar berapa Mas? Sekitar 25. Sekitar 25 ya Mas. Nah ini lur. Terus ini tadi yang saya tertarik itu di sana Mas. Ini kok ada luweng Mas di sini Mas. Oh, ini ya ini kadang kalau lagi gak ada kerjaan aku pakai banyu air panas Mas. airnya matang. Iya. Nah ini lur, jadi comborannya di sini menggunakan air matang, makanya saya tadi lihat loh kok ada ini lur. Terus ini fungsinya juga bagus Mas. Ketika kandang itu dia sapi itu biasanya lebih awet Mas Ya, kandangnya. Mas, ya. Kayu-kayunya itu enggak di Pangan pangan nonol ini lur. Ini tepat di depannya ini lur ya. Nah ini. Nah ini. Terus ini Mas, kenapa dari Mas Slamet sendiri kok pulang dari Taiwan istilahnya punya modal kok lebih memilih ke sapi ini Mas? Ya soalnya dari pengalamannya kemarin Mas, aku dulu tuh pernah ayam sama bebek itu nggak rugi terus Mas. Rugi terus Mas Iya, ya? Mas. Istilahnya lebih adem kalau Adem di sapi Mas ya? iya. Nah ini lur, jadi dulu Mas Slamet ini sudah pernah beternak bebek Mas ya? Tapi alhamdulillah kita sama Mas ya, bangkrut lur istilahnya gitu lur. Terus akhirnya pindah haluan ganti ke sapi karena memang kalau di istilahnya di sapi itu misalkan nggak punya uang kita cuma bisa Cari rumput ya. bisa cari rumput itu nggak beli lur, karena di desa lahan pertaniannya masih luas ya Mas. Iya. Nah ini lur, kalau di bebek kita punya pakan itu aja kita masih bingung Mas ya. Kadang pakannya sudah numpuk, pagi ngambil telur loh kok modok iki yo, produksinya kok menurun, kita sudah muter otak lagi kenapa ini ya Mas ya. Iya. Nah ini lur, jadi lebih adem kalau di sapi itu, orang Jawa biasanya bilang. Memang kalau mungkin dari segi keuntungan sapi itu enggak begitu banyak Mas ya. Nah ini lur, Tapi nggak terlalu banyak pikir Mas kalau sapi itu. intinya selama dia masih makannya lahap, pertumbuhannya bagus, masih tenang gitu aja Mas ya. Meskipun mungkin memang kalau dibandingkan dengan usaha-usaha lain memang sapi itu lebih minim Mas ya. Mas ini boleh izin melihat dari belakang Mas Boleh, ya? Mas, monggo. Nah ini lur, ini kita coba lihat dari belakang, nanti sambil kita amati sapi yang ada problemnya tadi lur. Ini nanti bisa. Nah ini dari belakang rata-rata jenisnya limusin lur. Yang simental ada satu ini, yang bermasalah ini lur. Nah ini kalau ini kotoran ini Mas ya. Iya. Sebenarnya kalau dilihat dari kotorannya juga normal lur. Normal Ya normal. Kalau dari kotorannya normal, cuma ini kenapa kok nafsu makannya menurun sampai diinjek 3 kali itu, kok nafsu makannya belum pulih, malah di kandang ini semakin kurus Mas ya. Iya. Terus kemarin itu kata menterinya yang dimasukkan itu obatnya apa aja Mas? Itu katanya kan waktu pertama itu demam katanya Mas. Katanya demam. Demam ya. Terus dikasih obat itu, kasih obat, terus suntik 3 hari itu udah makanya lahap Mas. Nah, itu habis 2 minggu lagi diam lagi nggak mau makan. malah 2 hari malah nggak mau berdiri Mas ini. Balik lagi disuntik vitamin, mau makan. Pas itu 2 minggu lagi pun gitu Mas, balik lagi asalnya gitu, nggak mau makan, itu diam aja. Kasih minum pun nggak mau. Kalau dicombor masih mau Mas? Dikit-dikit Mas, Dikit-dikit Mas ya? nggak kayak biasanya itu. Nah ini lur, jadi kemungkinan untuk sapi ini juga kemarin itu demam, kemungkinan juga seperti kondisi pedetan saya kemarin, posisinya demam, tapi saat ini dia porsi makannya belum lahap. Padahal sampai saat ini sudah berapa
hari Mas kira-kira ketika demam yang pertama itu? 1 bulan lebih Mas. Sudah 1 bulan Mas ya. Nah ini lur, jadi bagi dulurku mohon para suhu master yang sudah berpengalaman ini Mas Slamet ini peternak pemula ini mohon masukannya, tolong diberi masukan di kolom komentar biar nanti dicek sama Mas Slametnya ini bagaimana penanganan sapi setelah demam, ketika nafsu makannya belum pulih ini harus dikasih apa. Monggo ini kita saling berbagi supaya peternak pemula ini menjadi semangat dan bisa mengatasi kendala-kendala yang ada di kandang sapinya ini. Kemudian kalau kendala lain belum pernah menemui Mas ya? Belum ada Mas. Belum ada. Ya, mantap. Istilahnya los ndak rewel itu Mas ya. Cuma satu ini Mas ya. Nah ini. Jadi ini mohon dulurku ya, mohon masukannya yang sudah berpengalaman monggo nanti dicekkan diketikkan di kolom komentar. Istilahnya kita saling sharing karena tidak ada ruginya kita berbagi pengalaman, karena indah ya Mas berbagi itu Mas ya. Berbagi pengalaman itu indah karena memang seperti Mas Slamet dan saya ini masih peternak pemula, jadi ketika menemukan kendala kadang juga masih bingung ya Mas. Mau diapakan itu bingung. Itu lur. Nah, Mas ini mungkin ada sedikit pesan untuk teman-teman yang masih ada di luar negeri nih Mas. Ya, pesan saya buat teman-teman yang ada di luar semua, Taiwan, Korea, Malaysia, pesan saya kerja hati-hati, simpan duit yang benar-benar, gunakan waktu di sana dengan sebaik-baik mungkin. Nanti kalau pulang ke rumah sudah punya modal banyak, bisa buat modal apa yang kita inginkan dari rumah itu aja. Nah, terima kasih Mas ya. Mas dan ini terima kasih banyak udah diizinkan untuk berkunjung ke kandang ini. Semoga saja video kali ini juga bisa memotivasi teman-teman yang masih atau sedulur-sedulur yang masih ada di luar negeri Mas ya. Ini mohon maaf telah mengganggu waktunya Mas. Saya doakan semoga saja nanti dapat solusi untuk sapi yang berkendala ini, dan kedepannya usaha beternak sapinya ini semakin berkembang Mas. Nah ini kedulur mungkin cukup sampai sekian karena ini udah waktunya maghrib. Jangan lupa dulurku, bagi yang belum support channel ini jangan lupa subscribe-nya lur, dan share ke teman-teman atau sedulur-sedulur yang masih ada di luar negeri supaya semakin semangat dalam bekerjanya. Mungkin cukup sampai sekian dulurku. Salam sukses peternak sapi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.